Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Terima kasih ya waktunya nih sudah hati walaupun di dalam kesibukan bapak dan ibu undangan. Itu saya terima kasih lah di sini saya dalam kegiatan pendataan independen. Salah satu kegiatan saya adalah membuat lembah penguatan minat. Ini ditunjukkan agar dapat kita mengetahui tingkat siswa dalam pelajaran IPS. Dalam kegiatan tersebut, ini saya ingin meminta masukan saran dari bapak ibu sekalian ini terkait lembah penguatan minat yang tidak dibuat dalam bentuk draft. Jadi ini memang dalam draft dulu ya Bu. Jadi nanti kita akan perbaiki lah. Ada poin-poin yang ada mungkin sedikit saya coba menjelaskan terlebih dahulu. Dari lembah penguatan minat ini ada indikatornya. Yang pertama yaitu kita ingin semangat dalam memahami materi video dalam pembelajaran daring. Di dalam pembelajaran ini salah satu media yang sedang ditampilkan ada media video animasi dalam pembelajaran IPS. Yang kedua adalah ketekunan dalam mengerjakan tugas dalam pembelajaran daring. Kalau daring ini memang ada beberapa tugas yang dipraktekkan kepada siswa. Kita ingatkan ketekunan didik dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah rasa senang terhadap pelajaran IPS. Kalau kita bicara tentang minat, kita kategorikan minat itu senang siswa. Ketika dia dalam pelajaran siswa, mereka mau mencari lagi motivasi bersama dalam pelajaran IPS. Yang keempat yaitu motivasi dan kemampuan yang berbeda. Di poin di sini saya menggunakan dua lembah penguatan minat. Saya kita lihat lembah pertama dan kedua, yaitu yang lembah pertama adalah lembah penguatan minat belajar orang tua. Jadi kita ingin saya di sini meminta masukan dari orang tua terkait didik, terkait minat anaknya terhadap pelajaran IPS. Dan yang kedua adalah lembah penguatan minat untuk peserta didik. Ini peserta didik kita harapkan juga mengintrospeksi atau mulai dari diri mereka sendiri, bagaimana mereka mengukur minat mereka dalam pelajaran dan mungkin kendala-kendala ini poin kebanggaan yang kita dapatkan dan semoga seleksinya dapat dibaikkan dalam pelajaran IPS, terutama dalam minat dan kelima yaitu kendala-kendala dalam pelajaran daring. Mereka mau menyampaikan kendalanya. Begitu juga orang tua mau memberikan kendala-kendala apa sih yang dilihat orang tua. Ketika orang tua melihat anaknya belajar daring, mereka juga menyampaikan kendala-kendala anaknya apa yang dialami dalam pembelajaran daring. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang diinginkan tadi. Dari banyaknya kendala proses tadi di sini memiliki keinginan untuk bagaimana pelajaran yang mereka senang, mereka minati. Jika sesuatu pelajaran di senang didik, itu dia mereka akan bersemangat untuk pelajaran. Masuk ke dalam poin lembah penguatan minat belajar untuk siswa. Di sini saya ada beberapa saya kelompokkan menjadi 3 metode ini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah pengukuran dalam poin cukup. Kalau kita bacakan poinnya 1 sampai 5, kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Apakah peserta didik menyenangi pelajaran IPS? Di sini orang tua melihat apakah anaknya menyenangi atau tidak. Mereka bisa memilih 3 kata cukup, 4 kalau 5 sangat baik. Dan juga tidak sangat tidak minat, mereka bisa memilih angka 1 dengan kata 2. Yang kedua yaitu keinginan siswa. Metode komunikasi bagi poin 1, metode komunikasi peserta didik. Bidangnya apa? WA, Google, video Yahoo, media penyampaiannya, video animasi, foto atau materi Word, dan 3 penugasan yang dimiliki oleh peserta didik. Ada yang juga ya sudah atau belum motivasi dari orang tua untuk peserta didik. Jika sudah, mereka seperti apa sih yang sudah diberikan ke peserta didik. Jika belum, motivasi apa yang akan mereka berikan. Begitu juga nomor 3, kendala
kendalanya akibat pembelajaran yang diberikan peserta didik banyak. Mungkin penjelasan sedikit lah tentang lomba penguatan minat yang sudah saya buat dalam setiap ini. Selanjutnya saya ingin meminta masukan, saran dari Bapak Ibu ini dibagikan dalam kelas lomba penguatan minat. Terima kasih, waktu depan ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Kalau saya ini lembaga penguatannya sudah cukup bagus ya. Mungkin saya menambahkan pada lembaga penguatan ini diberikan itu setiap hari dalam belajar atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali ya. Nanti boleh ditambah keterangan ya. Jadinya kita ini setiap hari berpenguatan ada di kelas habis atau ada atau pas menaikkan kelas ya. Kemudian PJJ-nya pembelajaran dia bagus ya. Kan ada nih bagus mungkin ya anak atau orang tua yang sangat tidak mampu bagus. Jadi tidak mungkin tidak punya handphone alat komunikasi. Jadi nanti mungkin diberikan solusi bagus. Yang tidak bawa alat komunikasi sekali. Jadi bagus. Mungkin itu saja bagus yang saya ingin tambahkan. Terima kasih banyak. Misalnya saya ditempatkan dari peserta didik. Nah, ketika saya metode misalnya bagian C kita menggunakan Google Classroom. Nah, dari Google Classroom ini kan bisa itu dapat melihat yang untuk apa yang yang pertama yaitu adalah kapan media yang disampaikan di sini ya media video satu kali mungkin di awal saya mencobanya setelah video ada sampaikan saya juga mengenai pola kita menjadi lebih baik.
terkait yang mungkin juga mungkin kita akan PJJ kan ada dari titik kita menjaga fungsinya atau juga tidak harapan kita semua kita ini dapat melihat video pembelajaran. Mungkin terima kasih mungkin dari segi lomba penguatan minat strategik feedback dari buku ini sudah sangat penting supaya minat strategik dapat memberikan dengan baik. Mungkin saja terima kasih tadi pertama dalam ada terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya Bu. Kesempatan kemarin saya ingin konsultasi terkait aktualisasi saya di SMP Negeri Pontianak. Ini yang ingin saya konsultasikan ini terkait dengan kegiatan 4, yaitu lomba penguatan minat. Jadi sedikit saya jelaskan Bu, terkait kegiatan yang sebelumnya saya sudah membuat video animasi ya. Setelah video itu kita sampaikan kepada peserta didik, saya ingin melakukan penguatan minat. Nah itu saya ingin mengukur bagaimana minat siswa terkait dengan media video animasi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian di sini juga saya tambahkan ada beberapa indikator Bu. Yang pertama semangat dalam memahami materi video. Jadi apakah bagaimana tingkat semangat peserta didik dalam memahami materi dalam video animasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu ketekunan dalam mengerjakan tugas. Bagaimana ketekunan mereka dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga perasaan senang terhadap pelajaran IPS. Artinya minat di sini kan bagaimana mereka senang dengan pelajaran IPS, kemudian mereka mau mempelajarinya dan terus mau mempelajarinya. Yang keempat motivasi dari orang tua dalam pembelajaran daring. Kebetulan di sini saya membuat 2 lomba penguatan minat. Yang pertama untuk orang tuanya, jadi orang tua menilai anaknya dalam minat pelajaran IPS. Yang kedua yaitu lomba penguatan minat untuk peserta didik sendiri. Mereka menilai diri sendiri, mereka melakukan keterbukaan terkait dengan pelajaran IPS ini. Kemudian kendala-kendala dalam pelajaran daring, yaitu pelajaran IPS, kendala mereka apa yang dialami ketika pembelajaran daring tersebut. Yang keenam yaitu pembelajaran yang diinginkan peserta didik. Setelah adanya kendala proses pembelajaran, tentu mereka ada keinginan untuk bagaimana pembelajaran IPS yang mereka sukai, yang bagaimana kegiatan pembelajaran itu dapat membuat mereka senang, lebih meminati terhadap pelajaran IPS. Mungkin itu saja pengantaran saya Bu. Terima kasih, mohon arahan, petunjuk dan masukannya. Terima kasih. Tentang lembar ini ya. Iya. Fokus pada lembar ini. Baik, ini Pak Agus ya. Ini saya sudah baca ya, tentang apa yang ingin Pak Agus sampaikan. Nah di sini supaya orang tua lebih jelas ketika memilih, Bapak harus dijelaskan angka 1 sampai 5 ini kadarnya seperti apa. Ya. Oke ya. Iya. Kemudian nah menulis ini Pak, bagaimana semangat anak. Nah ini agak sulit kan? Iya. Tapi kalau apakah anak ya ini agak sulit ini Iya. menentukannya. Jadi harus indikatornya harus lebih jelas. Lebih ya, Pak. jelas lagi. Ya. Nah, misalnya semangat itu jika dia sudah misalnya Pak Iya. sebelum waktunya dia sudah menunggu jadwal itu dimulai, itu salah satu indikator semangat. Nah kalau yang itu sering terlambat maka itu yang indikatornya bisa saja dia kurang bersemangat. Oh, Ya. Nah penanda-penanda itu yang harus nampak. Kalau pertanyaan apakah itu kan cukup dengan ya dan tidak Pak. Iya. Tapi karena Bapak ingin tahu lebih dalam, nah,
Nah, jadi harus dijelaskan ini ya 1, 2, 3, 4-nya. Oh iya, terima kasih. Nah, apakah dia merupakan skala yang makin besar angkanya makin menunjukkan bahwa dia lebih semangat atau Iya. bagaimana? Nah, kemudian untuk yang pertanyaan ini bisa sih Bapak gunakan ya, gunakan saja jelas ya. Kemudian untuk penguatan minat peserta didik, nah ini peserta didik kok minatnya nggak ditanya Pak? Dia semangat atau dia kan yang kalau saran saya dia juga harus bisa menilai dirinya sendiri dia berada di mana gitu. Ya. Seperti poin A di sini ya Bu? Iya, kalau menurut saya harus karena ini yang mau Bapak ukur minat peserta didik ya. Karena Bapak nggak bisa ngawasin, Bapak minta tolong pada orang tua maksudnya, tapi si anak juga harus punya apa namanya kesempatan untuk dia menilai diri sendiri. Ya. Mungkin kita masukkan juga poin A di Iya. dalam peserta didiknya. Nah, kemudian untuk kendala nih Pak Agus, Ya. kalau Bapak membuat isian seperti ini akan bebas ya, terbuka banyak hal. Mungkin ada kalanya Bapak bisa menjadi sebuah pilihan, beberapa pilihan sampai lainnya. Nah, lainnya itulah dia boleh saja menuliskan jika bukan satu di antara yang di atas. Jadi lebih mengerucut. Karena kan Bapak nanti tabulasikan itu ya. Nah, Mungkin seperti poin A-nya juga di sini. iya Pak, Ada jadi pilihan A, B, juga. C, D itu lainnya. Nah ini jangan disebut titik-titik ya Pak, harus ada kata Lainnya. lainnya, titik dua, baru titik-titik, jadi dia bebas isi ya. Iya, terima kasih. Oke, itu yang perlu diingat. Ya. Oke, ya Pak Agus, ini. Terima kasih Bu, insya Allah akan saya perbaiki draft ini. Kebetulan kemarin juga dapat masukan dari MDP IPS SMP 1 dan sangat membantu sekali Bu. Ya, Terima kasih dalam masukannya. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun dalam penyampaian ini. Terima kasih Bu. sama-sama, sukses ya. Ya. Nanti kalau sudah itu lanjutkan, perlihatkan lagi ke saya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.